Halo Sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi 8 Juli 2023. Sejumlah informasi terhangat dari daerah hingga mancanegara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lantai 2 Gedung 4 Pasar Horas Kota Pematang Siantar ambruk di salah satu titik lokasi. Sayangnya rencana revitalisasi yang sudah dilakukan jauh sebelumnya tak kunjung ada gambaran. Ditambah lagi kontrak penyusunan detail engineering design atau DED akan berakhir. Lantai 2 Gedung 4 Pasar Horas Kota Pematang Siantar ambruk. Gedung yang terletak di antara Jalan Merdeka dan Jalan Lokomotif Kecamatan Siantar Barat dan Kota Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah bagian yang ambruk sudah mengelupas hingga posisi besi terlihat. Untuk menghindari adanya korban di sekitar lokasi itu dipasangi peringatan keras bertuliskan dilarang melewati batas ini berbahaya. Ambruknya gedung lantai 2 itu diperkirakan terjadi pada pukul 6 sore di hari Selasa. Meski tidak ada korban jiwa, namun kondisi ini cukup mengkhawatirkan para pedagang dan pembeli di Gedung 4. Gedung 4 Pasar Horas ini sebelumnya sudah direncanakan dilakukan revitalisasi, namun hingga kini revitalisasi tersebut belum juga dilakukan. Ketua Komunitas Pedagang Pasar Horas Edi Siburian berharap revitalisasi Gedung 4 Pasar Horas segera dilakukan, karena sebelumnya menurut dia sudah ada warga yang menjadi korban akibat tertimpa runtuhan lantai 2 Gedung 4 tersebut. Untuk merevitalisasi Gedung Pasar Horas ini dibutuhkan Detail Engineering Design atau DED. Diketahui sebelumnya untuk penyusunan sudah selesai ditenderkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematang Siantar. Masalah ini tidak dibantah oleh pihak Dinas PUPR Kota Pematang Siantar. Osti Pardiangan selaku pejabat pembuat komitmen terkait DED Gedung 4 Pasar Horas. Ia mengatakan masih bisa diadendum karena memang dalam beberapa rapat masih ada perubahan-perubahan DED tersebut. Namun penyusunan DED diharapkan selesai terlebih dahulu agar pembangunan atau revitalisasi Gedung 4 Pasar Horas bisa terwujudkan pembangunannya. Terkait perkembangan penyusunan DED, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Pematang Siantar, Junaidi Antonius Sitanggang, yang dikonfirmasi langsung menyebutkan bahwa penyusunan DED sudah dalam tahap finalisasi. Disinggung mengenai kontrak penyusunan DED yang akan berakhir sekitar 2 minggu lagi, Junaidi bilang pihaknya optimis bahwa paling lambat penyusunan DED sudah selesai sebelum berakhirnya kontrak DED. Lampu jalan alias lampu pocong yang sempat ramai diperbincangkan di Kota Medan akhirnya resmi dibongkar usai dinyatakan sebagai proyek gagal. Usai dinyatakan proyek gagal atau total loss, para kontraktor pengerjaan lampu pocong diminta mengembalikan uang yang digunakan dari APBD Kota Medan sebesar 21 miliar rupiah. Selain itu, para kontraktor pun diminta untuk segera melakukan pembongkaran pada Jumat 7 Juli 2023. Lampu pocong yang berada di Jalan Suprapto akan dibongkar. Hal itu dilakukan lantaran pembayaran di ruas Jalan Suprapto sudah lunas. Sekretaris SDA BMBK Kota Medan Willy Irawan menjelaskan saat ini yang sudah pasti akan dibongkar hanya di Jalan Suprapto saja. Sementara beberapa lokasi lainnya masih menunggu. Karena menurut Willy mereka masih akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Seperti di Jalan Juanda. Sebab untuk penerangan sebelumnya menggunakan lampu pocong, namun karena lampunya sudah mati maka menjadi gelap. Seperti diketahui saat ini kawasan Jalan Juanda menjadi gelap gulita. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi lokasi para bandit jalanan seperti begal dan geng motor melancarkan aksinya. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution menetapkan dan menegaskan bahwa terkait lampu jalan hias atau yang disebut lampu pocong harus dilakukan pembongkaran karena pekerjaan tersebut tidak pernah diakui sebagai aset pemerintah kota. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam rapat paripurna DPRD Medan. Dalam kesempatan itu, Bobi juga telah memberikan sanksi kepada OPD selaku pengguna anggaran dan PNS yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen telah dijatuhi hukuman disiplin. Jabatan Sekda Kota Pematang Siantar dipastikan akan kembali kosong. 4 calon sekda yang ikut dalam seleksi baru-baru ini dinyatakan tidak lolos. Setelah melewati proses panjang selama 2 bulan lebih, seleksi pemilihan sekretaris daerah akhirnya berakhir dengan tidak satu orang pun yang dinyatakan lulus. 4 orang calon sekda Kota Pematang Siantar yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus administrasi dinyatakan gagal. Hasil pemilihan tersebut juga bersamaan dengan gagalnya pemilihan calon Kadisdik dan Kadis PUTR. Sebanyak 3 dari 15 jabatan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar yang telah selesai dilakukan seleksinya dinyatakan gagal oleh panitia seleksi dan narasumber seleksi terbuka. Ketua Sekretariat Pansel Rosion Hutauruk menyebutkan bahwa gagalnya seleksi sekda tersebut karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan panitia seleksi dan juga tidak memenuhi minimal 3 orang yang memenuhi syarat.
PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar, Timbul Hamonangan Simanjuntak, menambahkan bahwa minimal harus 3 pelamar yang memenuhi syarat skor nilai kelulusannya. Nilainya di bawah ambang batas yang ditetapkan panitia seleksi. Kemungkinan hingga tahun ini jabatan sekda definitif tidak dimiliki Kota Pematang Siantar, sebab anggaran untuk itu hanya cukup 1 kali kegiatan, kecuali berdasarkan permintaan wali kota. Sementara itu, dari 4 calon sekda tersebut diantaranya Maksnon Simamora, Marudut Situmorang, Dedi Firnasto Setiawan, dan Adi Winarto. Kekosongan jabatan sekda terjadi sejak wali kota Siantar, Susanti Dewayani, kembali melakukan rotasi jabatan. Budi Utari yang semula menjabat sekda dijadikan staf ahli wali kota bidang permasyarakatan dan menunjuk Happy Oiku Menis Daily sebagai PLT sekda pada 21 Maret 2023. Polemik di tubuh KPK kembali terjadi setelah Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas ke KPK dengan jabatan sebagai Direktur Penyelidikan. Endar yang sebelumnya dicopot dan dikembalikan ke Polri menang banding atas pencopotan tersebut. Brigadir Jenderal Endar Priantoro kembali bertugas ke KPK dengan jabatan sebagai Direktur Penyelidikan. Kabar ini menimbulkan tanda tanya setelah pada April 2023 lalu dinyatakan dicopot dan dikembalikan ke Polri. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan Endar kembali bertugas dengan SK tertanggal 27 Juni 2023 sudah dalam pertimbangan. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga harmonisasi dan sinergitas sesama penegak hukum. Sementara Endar mengaku kembali ke KPK sesuai dengan surat dari Kementerian Menpan RB setelah sebelumnya dirinya melayangkan surat banding pencopotan. Menurut Endar, Menpan RB telah membatalkan SK pencopotan pada bulan April 2023 lalu dan berdasarkan itu juga pimpinan KPK mengubah surat keputusan pencopotan. Kembalinya Brigjen Endar Priantoro berdinas di KPK menjadi sorotan publik sebab Endar sempat dicopot pada April 2023 lalu. Saat itu hubungan pejabat di internal KPK sempat menarik perhatian. Polemik muncul setelah pimpinan KPK Firly Bahuri menolak surat tugas tertanggal 29 Maret 2023 yang diberikan Kapolri Listio Sigit untuk Endar. Atas penolakan dan pencopotan itu, Endar kemudian melaporkan Firly dan Sekretaris KPK ke Dewan Pengawas KPK. Menanggapi hal ini, pimpinan KPK Firly mengatakan pengembalian Endar ke KPK tidak ada yang salah. Ia pun telah memerintahkan Kepala Biro Hukum untuk memberikan masukan pertimbangan hukum. Sebelumnya, Endar dicopot dari KPK pada April lalu. Endar mengaku tidak mempunyai kesempatan bertanya langsung kepada 5 pimpinan KPK perihal pencopotan dirinya di KPK. Kekacauan melanda Prancis selama 5 hari sejak pekan lalu. Kematian Nahel Merjok pada 27 Juni membuat kekerasan pecah di negeri itu hingga mengancam sang Presiden Emmanuel Macron. Kekacauan melanda Prancis selama 5 hari pekan lalu. Kematian Nahel Merjok 27 Juni lalu membuat kekerasan civil war pecah di negara itu. Hal tersebut diyakini menimbulkan ancaman baru bagi Presiden Emmanuel Macron. Popularitasnya semakin melemah apalagi chaos datang setelah demo beruntun akibat kebijakan pensiunnya yang tak populer di masyarakat. Pengamat mempertanyakan apakah Macron kini dapat mengerahkan cukup daya untuk menghadapi situasi politik di dalam negeri. Pasalnya, bahkan di saat normal, Macron membutuhkan bantuan sekutu untuk mengatur Prancis, apalagi Macron masih memiliki 4 tahun ke depan. Kerusuhan akibat seorang remaja ditembak mati oleh polisi di pinggiran kota Paris, Prancis pada Minggu 2 Juli 2023. Robin mencatat ini merupakan kesekian kalinya Macron menghadapi serangkaian protes dan kerusuhan jalanan. Aksi pertama ditandai demo besar gerakan rompi kuning melawan ketidakadilan sosial yang pecah pada 2018. Selasa kemarin dilaporkan kekerasan di kota-kota Prancis telah berkurang setengahnya dalam 24 jam. Banyak 72 orang ditangkap secara nasional Senin malam, termasuk 24 di dalam dan sekitar Paris. Total kurang dari 4.000 penangkapan telah dilakukan sejak pekan lalu, termasuk lebih dari 1.200 anak di bawah umur akibat vandalisme. Dikatakan 1.509 kendaraan telah dibakar dan 202 kebakaran terjadi di tempat sampah atau tempat lain di tempat umum. 4 kantor polisi atau polisi diserang meski tidak ada korban luka. Mobilisasi polisi tetap dipertahankan pada tingkat yang sama seperti 2 malam sebelumnya, di mana total 45.000 berjaga di seluruh Prancis. Kemarin Macron pun diketahui mengadakan pertemuan dengan 220 wali kota yang kotanya mengalami kerusakan selama seminggu kekerasan. Pertemuan ini digelar di Istana Elysee. Di sisi lain, situasi panas Prancis membuat viral politik Macron. Marine Le Pen memiliki posisi yang lebih kuat. Robin menambahkan Le Pen menggunakan situasi ini untuk melanjutkan strateginya memperkuat citra partai sayap kanannya, National Rally.
Demikian Top 5, tetap update informasi terkini Anda. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.